Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang radioaktivitas. Video ini melanjutkan video sebelumnya tentang energi ikat inti atom dan defek massa. Bagaimanakah cara para arkeolog menentukan umur sebuah fosil? Ternyata umur sebuah fosil dapat ditentukan melalui pemanfaatan radioaktif. Mau tahu caranya? Simak terus video ini ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan radioaktivitas? Radioaktivitas adalah proses pemancaran sinar radioaktif, baik sinar alfa, beta, dan gamma, oleh inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan atom itu tidak stabil? Jika dalam atom terdapat lebih dari satu proton, maka ada 3 gaya yang bekerja pada inti atom. Yang pertama yaitu adanya gaya listrik. Gaya listrik ini menghasilkan gaya tolak-menolak antar proton ya. Misalnya kita nyatakan sebagai F1 ya gaya listriknya. Kemudian ada gaya yang kedua yaitu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini menghasilkan gaya tarik-menarik bisa antar proton atau bisa antara proton dengan neutron. Cuma sayangnya gaya gravitasi ini kalah kuat dari gaya listrik, sehingga untuk menjadikan inti atom ini menjadi stabil, perlu ada gaya yang mengikat yang lain yang menyebabkan inti atom itu tetap berada di tempatnya, yaitu adalah gaya ikat inti atom. Kita bilang saja di sini F3 ya. Nah, gaya ikat inti atom ini berasal dari defek massa, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Supaya inti atom ini menjadi stabil, maka F1 itu harus mendekati nilainya F2 ditambah dengan F3 gitu ya. Nah, cuma sayangnya pada atom, bukan sayang sih ya, jadi pada atom yang memiliki jumlah proton lebih dari 83, jadi protonnya banyak, gaya tolak-menolak antar proton ini tidak dapat diimbangi oleh gaya ikat inti atom, sehingga inti atom menjadi tidak stabil. Bukan labil loh ya, tapi tidak stabil. Inti yang tidak stabil ini akan memancarkan sinar radioaktif secara spontan. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa radioaktivitas. Apa sajakah sinar-sinar radioaktif itu? Sinar radioaktif adalah sinar alfa, beta, atau gamma. Berikut ini tabel partikel-partikel dasar yang dipancarkan oleh unsur-unsur radioaktif. Di sini ada banyak ya, ada proton, elektron, neutron, positron, deuteron, triton. Tapi kita hanya berfokus pada 3 sinar ini, sinar alfa, beta, dan sinar gamma. Sinar alfa ini bisa disimbolkan dengan helium yang memiliki muatan plus 2 dan masanya 4 satuan massa atom. Sedangkan sinar beta disimbolkan seperti ini, memiliki muatan min 1 dan massa sama dengan 0. Kemudian untuk sinar gamma simbolnya seperti ini, muatannya 0, kemudian massanya juga sama dengan 0. Secara umum, sifat-sifat sinar radioaktif adalah dapat mengionkan gas yang disinarinya, menyebabkan benda-benda berlapis seng sulfida berpendar, dan dapat menghitamkan plat film. Oke, untuk gambar di sebelah kanan, di sebelah kiri atas, kita lihat di sini ada unsur radium. Unsur radium yang berada pada kotak timbal, kemudian mengeluarkan atau memancarkan sinar radioaktif ya. Di sini sinar radioaktif yang keluar dari kotak timbal dipengaruhi oleh medan magnet yang arahnya keluar atau menuju ke arah kita. Jadi keluar bidang kertas atau menuju ke arah kita. Kita lihat di sini ternyata sinar gamma tidak dipengaruhi karena dia lurus saja, tidak dipengaruhi, tidak dibelokkan ke sana ke sini. Sedangkan untuk sinar alfa, mari kita analisis dengan kaidah tangan kanan ya. Pada mulanya sinar alfa ini bergerak ke arah atas, kemudian dipengaruhi oleh medan magnet yang arahnya menuju ke arah kita.
Jadi di sini V-nya ke atas, kemudian B-nya menuju ke arah kita dengan kaidah tangan kanan, maka L-nya atau gaya Lorentz-nya itu menuju FL-nya menuju ke sebelah kanan ya. Maka kita lihat alfa bergerak ke arah kanan. Ini menandakan bahwa sinar alfa ini bermuatan positif. Sedangkan beta ke arah kiri yang menandakan bahwa sinar beta ini bermuatan negatif. Konklusi dari gambar di sini adalah bahwa sinar alfa dan beta dipengaruhi oleh medan magnet, sedangkan sinar gamma tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Oke, berikutnya kita lihat gambar sebelah kiri bawah. Di sini ada sinar radioaktif yang berada pada kotak timbal. Kemudian dipancarkanlah sinar radioaktif yang melalui medan listrik. Di sini ada muatan positif, muatan negatifnya. Jadi di sini ada medan listrik. Ternyata untuk sinar gamma tidak dibelokkan, sehingga sinar gamma ini tidak dibelokkan. Kemudian sinar alfa dan beta ini dibelokkan oleh medan listrik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sinar alfa dan beta dibelokkan oleh medan listrik, sedangkan sinar gamma tidak dibelokkan oleh medan listrik. Oke, untuk daya tembusnya sendiri untuk sinar alfa ternyata dapat dihalang oleh sebuah kertas sehingga tidak dapat menembus kertas untuk sinar alfa. Kemudian sinar beta ini daya tembusnya lebih besar, tapi tidak dapat menembus jaringan tubuh manusia ya. Untuk sinar gamma memiliki daya tembus yang paling besar, dapat menembus kertas, dapat menembus juga tubuh manusia, tapi ini terhalang oleh timbal. Tapi juga dapat menembus logam tipis. Jadi di sini sinar gamma memiliki daya tembus yang paling besar. Mari kita lihat contoh dari pemancaran sinar alfa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sinar alfa sebenarnya adalah inti helium. Jadi bisa kita simbolkan seperti ini, ya, sama dengan helium yang memiliki nomor atomnya 2, kemudian nomor masanya sama dengan 4 ya. Oke, kita lihat sebuah uranium dengan nomor atom 92 berubah menjadi thorium yang memiliki nomor atom 90, juga selain berubah menjadi thorium memancarkan sinar alfa. Sinar alfanya memiliki nomor atom 2. Kita lihat di sini nomor atom thorium 90 dan nomor atom alfanya 2. Jika kita tambah, ini akan sama dengan 92. Oke, kita lihat di sini uranium memiliki nomor masanya 238, berubah menjadi thorium yang memiliki nomor massa 234. Nah, jika ditambah dengan 4 yang dimiliki oleh alfa, ternyata menghasilkan 238. Jadi ada kesetaraan nomor atom dan nomor massa. Berikutnya kita lihat contoh dari pemancaran sinar beta. Sinar beta tidak lain adalah pancaran dari elektron. Maka bisa kita nyatakan seperti ini ya. Oke, di sini contohnya sebuah atom karbon dengan nomor atom 6 menghasilkan nitrogen dengan nomor atom 7, kemudian memancarkan beta dengan nomor atom minus 1. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya juga sama dengan 6, sama dengan di ruas kiri. Kemudian kita lihat nomor masanya di sini 14, di sebelah kanan 14 ditambah 0. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan jumlah nomor massa di ruas sebelah kiri. Berikutnya adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling tinggi dan energi paling besar juga ya. Nah, di sini karena dia gelombang elektromagnetik, dia memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Contohnya dari pemancaran sinar gamma ini adalah kita lihat di sini boron dengan nomor atom 5 menghasilkan karbon dengan nomor atom 6, menghasilkan beta dengan nomor atom minus 1, dan juga memancarkan sinar gamma ya yang nomor atomnya sama dengan 0. Jika kita jumlahkan ketiganya, maka
hasilnya sama dengan 5. Oke, kemudian untuk nomor masanya di sebelah kiri ada 12, sebelah kanan 12 tambah 0 tambah 0, ini jika dijumlahkan sama dengan 12, sama ya. Nah, ini adalah contoh dari pemancaran sinar gamma. Apakah yang dimaksud dengan waktu paruh atau waktu paro? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan inti atom meluruh hingga tinggal setengah dari semula. Nah, setengah di sini bisa jadi setengah dari massa mula-mula atau setengah dari jumlah atom mula-mula. Untuk persamaan peluruhan, kita lihat di sini, N itu menyatakan jumlah atom yang tersisa. Jadi ini jumlah atom yang setelah mengalami peluruhan ya. Kemudian N0 adalah jumlah atom mula-mula dikalikan 1/2, pangkat T ini adalah lamanya waktu. Jadi T-nya lamanya waktu dan T besar ini adalah waktu paruhnya ya. Waktu paruh biasa juga suka disimbolkan seperti ini ya. Jadi T1/2 gitu ya. T1/2 ini disebut dengan waktu paruh, atau di buku-buku juga ada yang disebut dengan waktu paro. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bisa jadi juga persamaannya seperti ini. M ini adalah massa setelah terjadi peluruhan, jadi M akhir gitu ya setelah mengalami peluruhan. M0 adalah massa mula-mula, kemudian sama seperti tadi dikalikan setengah, dikalikan 1/2, dipangkatkan dengan T kecil. T kecil ini menyatakan lamanya waktu peluruhan, dan T besar menyatakan waktu paruh. Mari kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan radioaktif. Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh 2 hari. Jika sejumlah A gram unsur radioaktif tersebut dibiarkan selama 8 hari, maka jumlah unsur yang tersisa adalah, di sini diketahui bahwa waktu paruhnya 2 hari. Jadi kita bisa tuliskan T-nya sama dengan 2 hari. Kemudian sejumlah A gram unsur radioaktif. Di sini adalah massa mula-mula. Kita bilang saja M0 sama dengan A gram ya, satuannya gram. Dibiarkan selama 8 hari. Jadi selang waktunya adalah 8 hari. Yang ditanya adalah jumlah unsur yang tersisa. Jadi ini adalah massa yang tersisa selama 8 hari. Oke, kita masukkan ke persamaan peluruhan. M itu sama dengan M0 dikalikan dengan 1/2 pangkat T kecil per T besar ya. Oke, maka M itu akan sama dengan M0-nya A, kemudian dikalikan dengan setengah pangkat 8 dibagi dengan 2, sehingga M sama dengan A dikalikan 1/2 pangkat 4 ya. Di sini M sama dengan 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1/16 A. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D, 1/16 A. Contoh nomor 2, perhatikan grafik di samping. Grafik ini adalah grafik jumlah atom terhadap waktu peluruhan, di mana di sini T-nya dalam satuan tahun. Dari diagram dapat disimpulkan bahwa waktu paruh zat radioaktif itu adalah berapa? Kita ingat lagi dengan definisi waktu paruh ya. Waktu paruh atau waktu paro itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah zat radioaktif meluruh untuk menjadi setengah dari semula. Kita lihat di sini mula-mula pada T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0 kita lihat ternyata di sini mula-mulanya 6 ya. Di sini 6 tidak diketahui 6 apa, cuman ini mula-mulanya 6. Kemudian kita lihat di sini pada waktu T berapa jumlah atom ini menjadi setengahnya. Ternyata kita lihat di sini ya, 3 ini T-nya berada di angka 2 ya. Jadi untuk menjadi setengah dari semula perlu waktu selama
2 tahun. Oke, berarti waktu paruh radioaktif tersebut adalah 2 tahun. Karbon 14 yang mempunyai waktu paro 5.600 tahun dibentuk di atmosfer oleh partikel-partikel yang mempunyai energi tinggi yang berasal dari angkasa luar. Partikel-partikel berenergi tinggi ini disebut sinar-sinar kosmis. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, persentase karbon 14 dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon 14 berkurang karena inti karbon 14 meluruh dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi karbon 14 dalam tumbuhan, binatang atau manusia yang mati, kita dapat menaksir umur kematian mereka. Teknik seperti inilah yang disebut penentuan umur dengan radioaktif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan memberikan like, komentar positif, dan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.